Tekassar geruduk KPH tuntut cabut izin usaha kayu sonokling di Manggelewa. Warga Desa Tekassar, Kecamatan Manggelewa melakukan unjuk rasa di depan kantor KPH Empang Riwo, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Mereka menuntut pihak gudang kayu sonokling pada 2 tempat di Manggelewa, karena kebanyakan menampung kayu sonokling di kawasan hutan tutupan negara kemarin hari Senin, tanggal 29 Mei tahun 2023. Dalam orasinya, orator menyebutkan agar pemerintah segera mencabut izin dan menutup gudang, yakni di Desa Doromelo milik Pak Mus, dan gudang di Desa Nangatumpu, Dusun Napa, Kecamatan Manggelewa. Kepala KPH Empang Riwo di depan masa yang melakukan aksi unjuk rasa mengatakan, pihaknya tidak ada hak untuk mencabut izin, karena yang mengeluarkan izin adalah Dinas Perizinan Provinsi NTB. Kegiatan demonstrasi dan unjuk rasa di depan KPH Empang Riwo dijaga ketat aparat penegak hukum, yakni di bawah kendali Ibtu Ramli SH Kapolsek Manggelewa, maka kondisi keamanan di lokasi unjuk rasa berlangsung tertib, sehingga keadaan menjadi aman dan kondusif. Dari Dompu, Nusa Tenggara Barat, Sunari Cakrawala, Merdeka TV mengabarkan. Kalau kita paham, saya sarankan baca itu undang-undang. Iya kan. Pertama-tama, mari kita senantiasa manjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita masih dikuatkan, masih disehatkan, dan masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kesempatan dalam satu momentum aksi atau dialogis masyarakat Manggelewa, ataupun khususnya masyarakat Tekassire, ya, Desa Tekassire. Baik, mungkin perlu saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, Mada di SK-kan baru 1 bulan lebih di Balai KPH Empang Riwo ini, jadi belum sempat berdialog banyak dengan Bapak Ibu sekalian, dan mungkin yang Mada hanya berinteraksi dalam waktu tangan itu adalah UPT Kementerian, yaitu BKSDA. Mungkin Dinda Ferry paham itu. Nah, di mana letak KPH itu adalah fungsi pengawasannya, fungsi pengawasan dan pengamanan. Nah, ketika ada hal-hal yang menyangkut illegal logging, baru kita melakukan hal-hal tindakan secara hukum, bila mana ditemukan bahwa itu adalah merupakan pelanggaran hukum. Nah ini satu hal yang mungkin sudah kita jawab. Yang kedua, kalau memang sekiranya lacak balak, nah kita harus tahu dulu lokus persoalannya. Ya, lacak balak ini kasus mana dulu, baru kita lacak balak. Nah, kalau memang sekiranya kemarin itu kami, kasus yang mana ini Bang Ferry yang menjadi tuntutan ini, yang ditangkap tangan Manggelewa ini. Jadi banyak hal kita bicara, Pak, terkait masalah proses itu. Dan mungkin untuk mengerucutkan satu tuntutan ini terkait masalah, tadi saya sempat mendengar tuntutannya untuk mencabut izin salah satu UD atau CV atau perusahaan yang bergerak di proses perizinan kayu sonokling. Jadi perlu diketahui oleh Bapak Ibu sekalian bahwa izin edar daripada sonokling ini bukan wilayah kewenangan kami selaku KPH, tetapi adalah merupakan izin awalnya adalah Dinas Perizinan dan Penanaman Modal Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian hasil itu ketika lokusnya dia berizin, apakah dia bergerak dengan kayu ataupun usaha lainnya, baru diarahkan ke dinas yang terkait. Satu contoh, kalau memang sekiranya UD ini bergerak di sonokling, nanti di sana ada UPT Kementerian yang menanganinya, yaitu BKSDA, Balai Konservasi Sumber Daya Alam, yang ada di provinsi. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini perlu kita pahami. Jadi kita tidak punya hak dan kewajiban untuk mencabut izin perusahaan saksi ahli atau keterangan ahli. Dan keterangan ahli kita sudah berikan dan kita lakukan sama-sama lacak balak pihak Polres dengan KPH, dan kita sudah serahkan. Artinya proses penyelidikan yang berjalan ini di Polres. Tinggal kita melihat bagaimana progresnya proses itu.
Nah, kita biarkan pihak APH untuk berproses terkait masalah kasus itu, Dinda. Nah, saya sampai di situ saja untuk memahami, karena memang ini wilayah penyelidikan ada di Polres, Dinda. Nah, kemarin itu kita sudah dialog. Nanti kalau kita sekiranya kita akan mencoba ya koordinasi nanti di Polres. Ya, tiap Polres bagaimana. Mai to kini to dipakai punya pertanggungjawaban siro. Yang jelas ke amanah madro jamin. Nah, itu nih tiara mahako tahu. Tiara. Madro ini mana menentukan poda-poda itu intinya. Tiara to mahako tahu. Kan itu doh nuntut poda ke keadilan ke prosedur menurut pandangan itu doh terhadap rakyat kecil. Dan untuk prosedur terhadap pengusaha yang ada ke itu masih mata. Aina biarkan pengusaha di mah bekerja. Betul kurang sono beli tiba-tiba muncul hatu sempuru bu lau tolu teronto di wajadi lasak balak boleh seluruh itu dong ada lasak balak di rakyat kecil itu Muhammadah seolah-olah masuk ke partai mais tapi itu serang ini kelembuatan mas saksi harapan mata mari terjaga sama-sama keamanan dan kedamaian. Yang penting kita tersapainya tujuan akhir memenangi. Menyelesaikan persoalan. Lanjut. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la'ayatin lil albab. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Manggelewa beserta tim, yang saya hormati Ketua atau Koordinator Lapangan Aksi, yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman aksi baik pemuda maupun yang perempuan, singkatnya Bapak Ibu hadirin masyarakat sekalian, supaya kita paham nih dudukan persoalannya, jangan sampai salah paham ya. Jadi pada saat itu kalau tidak salah tanggal 5 Mei 2023 Dinda Ferry dan kawan-kawan masa aksi, jadi kami menemukan tumpukan kayu. Jadi tumpukan kayu itu kemudian kami melakukan suatu pengamanan dengan pihak Polres. Tapi seiring perjalanan itu ada tim Puma dari Polres juga melihat satu giat daripada masyarakat mengangkut satu truk. Itu kalau tidak salah tim Puma pada saat itu dari pihak Polres. Mereka menangkap tangan dan mengirim sama-sama dengan kayu yang kami juga amankan. Ya, sebagaimana kita kirimkan ke Polres sama-sama. Nah, kalau memang sekiranya kasus itu yang memang ditangkap tangan itu yang pelapor ya, penangkap terus penyelidikan itu ada di Polres Pak Polsek. Jadi kami hanya disurati mengawal pergerakan ini. Lebih-lebih yang saya muliakan para pejuang, mulai dari Tumtua Mata, Selari Mata yang sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, madam ceritakan setoi teroge, jangan sampai salah asumsi. Aku barang brutal gerakan teroge. Nah, pertama batin sore gitu loh, madam komunikasi baik karena masalah kemarin sampai sejauh ini belum selesai di Polres Tumpu. Ya, mereka itu jelas korban sebagai guru dan supir dalam memuat kayu sono beliau. Aina pate di roh masalah demo lalu na demo amada. Pada usama da kopan untuk serah di KPH lebih-lebih Polres Tumpu selesai kesehatan dari rakyat kecil ke. Unit saran komunikasi kebijakan dan saran di roh madro tapa madro ade spodai na respon masyarakat dan respon brutal, tetapi madro berpikir atau jabat komunikasi tahu, tetapi komunikasi tahu berarti tidak direspon oleh terus. Itu yang pertama. Nah, waragai dulu satu dohoka kami terus uji kebenaran laksak bala di lokasi. Ternyata tidak memenuhi syarat.
hadir pemikiran Madro, kalau misalkan rakyat kecil dilakukan laksa kepala untuk uji kebenaran bahwa kayu ini memang kayu rakyat atau tidak, kenapa bos Buddha itu tidak dilakukan laksa kepala? Itu lawannya nih. Tidak menjadi soal, Madro bicara lagi rakyat kecil ini bicara lagi. Baik, keuji kebenaran menurut pandangan Madro kayu warar timun tiap gudang kayu yang jelas kayu dalam kawasan. Oke, pertama, kalau misalkan tidak mampu itu uji kebenaran adalah itu kayu rakyat, maka itu harus angkut haju niki gudang secara alalon tanpa terkecuali, karena itu tidak mampu menjelaskan terhadap publik bahwa itu sesungguhnya kayu itu adalah kayu memang kayu rakyat. Lain ini cua tidak rangi masuk mata komunikasi mata itu enggak itu sederhana tiaran gonggi bantu rakyat kecil guys supaya selama sama contoh bakte para mafia selama akepa itu rakyat kecil lo sampai bina ini ke lapo hajun kira saga itu mereka gai mana ai gai na ke para pengusaha dan kota-kota tertentu itu masuk madro